SMA Saim proudly presents Study Buddy Podcast. Open Talks, open your world. Hello and welcome to Study Buddy Podcast. Open Talks, open your world. Yay! Yay! Woo! Jadi Queen enggak. Jadi teman-teman semua welcome to Study Buddy Podcast ke episode berapa ini? 8 ya? 9. Oh 9. Oh my god. Shala forgot it's 9. Welcome to Study Buddy Podcast di episode ke-9 ya guys. Makasih banget udah nonton episode Study Buddy Podcast yang sebelum-sebelumnya juga. Dan kali ini aku nggak sendirian, aku Shaula bareng partner aku Quincha yang bakal nemenin kalian di Study Buddy Podcast episode 9 ini guys. Oke, Queen. Jadi kita ngapain di sini sebenarnya? So today's topic is actually Indonesia's education system while we compare it to other foreign education systems. That sounds interesting. It is, right? I know. Jadi berarti kita bahas sistemnya ya kan. Menurutmu sendiri kalau Indonesia ini sistemnya kurang di mana? I think funding could be like a little bit, but also just like how they teach, like how they bring the materials that we need to learn was a little bit, like needs to be more refined. Anyway, so today our tutor is actually a very interesting tutor today. So we have a teacher from Saim, obviously. Now he's very passionate about economics because he's an economy teacher actually, and also he's very passionate about education. So let's just introduce him, shall we? Okay. Welcome ya. Let's welcome Ustadz Rangga. Thank you for having me. Yeah, how are you? I'm good. How are you? I'm not good because I just have a marathon yesterday. A little tired, but other than that, I'm good. So, Ustadz, we wanted to ask you firstly about unemployment. So, why do you think there's so much unemployment in Indonesia from an education perspective? Like, what is your take on it? Lagi pula kan di Indonesia ini unemployment-nya lumayan banyak ya kan. Even yang fresh graduate itu belum tentu bisa dapat pekerjaannya sendiri gitu. Dan And banyak they went yang to university. Iya. Dan mesti tuh kayak jadinya lintas dari apa yang dia udah pelajari gitu. Misalnya kita ambil ilmu komunikasi tapi kita dikasihnya IT. Kan nggak masuk akal ya. Menurut Ustadz gimana? Yeah, talking about unemployment in Indonesia, I think there is a mismatched skills. Yeah. What does it mean? It means that, well, actually there are so many vacancies that are open in Indonesia, but sometimes the company finding it difficult to find a potential candidate for their company karena di situ yang mendaftar itu tidak sesuai dengan skillnya ataupun tidak menerapkan apa yang dia pelajari selama kuliah, ya. Yang artinya ijazah yang mereka dapatkan itu hanyalah tanda kalau mereka pernah bersekolah, bukan berarti mereka pernah berpikir. Problemnya di situ. Nah, itulah kenapa sekarang itu ada istilah degree of inflation ya, di mana pekerjaan yang harusnya untuk S1 diambil oleh S2. Pekerjaan yang harusnya untuk S2 diambil oleh S3 dan seterusnya. Dan juga kompetisi sekarang semakin tinggi dengan adanya globalisasi. Adanya tenaga kerja asing yang masuk ke negara kita. Yang awalnya dulu kita hanya berkompetisi dengan lokal, tapi sekarang kompetisinya dengan luar negeri. Jadi gitu ada ketimpangan antara mungkin mahasiswa fresh graduate sama orang-orang yang emang udah kayak
diasah Have di more experience. more experience, entah itu Exactly. di perusahaan di Indonesia ataupun di perusahaan asing ya kan. Exactly. Dan mereka mau dibayar murah, relatif murah. Iya. Nah, itu problemnya. Di samping itu juga sekarang dengan adanya kemajuan teknologi ya, berupa AI ya. Well, AI sangat membantu umat manusia sekarang. Betul. Sangat membantu sekali. Di dunia pendidikan maupun di dunia ekonomi maupun yang lainnya. Itu sangat membantu. Tapi kalau di dunia pendidikan itu kita harus berhati-hati dengan menggunakan AI ini. Yang artinya bahwa sejak SD atau SMP, SD kelas 6 ya, SD 6 sampai kelas 9 SMP, yang saya lihat sekarang itu sudah mulai diajarkan AI. Yang seharusnya itu jangan diajarkan AI dulu. Kalau menurut pendapat saya, diajarkan dulu seperti kalau di luar negeri itu ada yang namanya liberal arts. Ya, liberal arts itu intinya bahwa para students itu mereka diajarkan ya bagaimana cara berretorika, gitu kan, bagaimana cara menarasikan suatu hal dengan baik, bagaimana cara berargumentasi, bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik dan benar, SPOK ataupun proper grammar kalau di English gitu ya. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan itu akan mempermudah murid dan juga guru. Misal di bidang research, Betul. lebih gampang ketika murid itu sudah punya fondasi liberal arts. Dalam arti ketika mereka mau meneliti suatu hal, mereka sudah ada gambaran, sudah ada basicnya dan mereka sudah bisa membuat suatu kerangka di situ, framework. Nah, ketika mereka sudah bisa membuat framework, otomatis ketika mereka menggunakan AI itu mereka bisa tepat promptnya, gitu kan. Terus ketika mereka dapat informasi dari AI itu tidak ditelan matang-matang, jadi diproses, gitu kan, diklarifikasi copy lagi. paste gitu ya Us ya. Exactly. Itu gambaran saya pada kondisi unemployment in Indonesia dari sudut pandang pendidikan. Ya bahkan nggak jauh-jauh dari teman-teman kita juga. Kalau misalnya mau ngerjain sesuatu tuh mesti tanya ChatGPT dulu, Yes. atau nanya Gemini, itu mesti Yes. harus di prompt dulu kan, buatkan aku ini. Tapi mereka langsung copy paste, langsung Ya nggak di dicatat. paraphrase gitu Iya, kan nggak ya. di paraphrase ataupun nggak dibaca dulu, ditelaah dulu, diambil intinya, baru dia tulis dengan apa yang dia tahu dari teks yang diberikan oleh ChatGPT itu sendiri gitu. Mereka terlalu bergantung dengan teknologi sekarang dan tidak mau belajar lebih. Bahkan ya kita tahu sendiri bahwa tingkat literasi di Indonesia itu sangat rendah, betul kan? Ya. Apalagi dengan adanya AI ini serba instan gitu kan. Ya, you don't have to read it yourself kan, the AI can read it Exactly. for you. Exactly, that's the point. Nah, most of the students nowadays itu menginginkan suatu hal dengan instan, dengan cepat. Betul. Dan mereka tidak mau review ulang, memverifikasi, mengkonfirmasi. Itu mereka jarang untuk melakukan hal itu. Nah, Dan itu itu- menjadi suatu problem. Iya, dan itu bisa kebawa sampai waktu kerja nanti gitu. Exactly. Soalnya kan itu building habits, like building a Iya, bad itu habits habit. yang tidak patut untuk Exactly. dicontoh dan dilakukan gitu. Dan mirisnya juga kita tuh ketimpangan education sama as simple as Malaysia aja different loh, different banget kan. Bahkan dari segi nggak jauh dari education juga, dari segi the gaji it's not Okay. Well, the salary Okay. ya, tapi kita nggak membahas gajinya sih. Okay, Kita membahas dari segi educationnya. Tapi kan Yes. kalau dari education kan emang jauh beda ya antara Malaysia sama Indonesia. Kita tuh lebih kayak ngomongnya tuh istilahnya tuh jadi kayak kita orang gua banget, caveman banget, sedangkan yang lain itu udah kayak
maju gitu. Padahal loh. negara tetangga loh. Iya, padahal negara tetangga gitu. Yang padahal merdeka duluan kita juga ya kan, bukan mereka. Exactly, that's the But we're point. still left behind. Waduh. Tapi itu emang harus dievaluasi juga nggak sih Ustadz? Kalau Betul. apa namanya dari segi education. Padahal education adalah fondasi dari segala hal. Segala hal, dan edukasi adalah suatu hal yang bisa memotong garis kemiskinan. Iya. Ya. Itu yang paling penting ya. Oke, saya ambil contoh di dunia perkuliahan ya. Di dunia perkuliahan itu banyak sekali para sarjana itu setelah lulus sangat sulit cari pekerjaan di Indonesia. Karena seperti yang saya bilang tadi, mereka tidak mengamalkan atau mengaplikasikan what they have learned, gitu ya, di perkuliahan, gitu ya. Dan banyak dari mereka ini dari segi skills, soft skills juga Masih kurang. Nah, lalu bagaimana kita bisa menyeimbangkan dua hal tersebut? Yang pertama adalah sebelum kalian memilih universitas atau sebuah jurusan, ketahuilah dulu passion kalian di mana. Gitu ya. Apa yang pelajaran apa yang kalian sukai? Saya itu sangat menerapkan apa yang dikatakan oleh Bapak mantan presiden kita, Bapak Habibie. Beliau bilang cukup satu saja ya kalian sukai satu mata pelajaran gitu ya. Geluti dan jadilah ahli di situ. Satu aja. Nah, itu nanti akan membawa kalian ke suatu hal yang menarik. Contoh di pasar dunia kerja nantinya. Kalian akan 80% atau mungkin lebih ya, lebih mudah mendapatkan pekerjaan ketika kalian mempunyai satu skill yang di atas rata-rata atau dibandingkan dengan teman kalian yang lain. Itu sangat akan membantu di situ. Oke, lalu perbedaan education system di Indonesia dan di luar. Saya pernah mendapatkan privilege ya. Jadi saya itu dapat kesempatan untuk belajar di Australia pada waktu itu. Universitas mana, Us? Saya dulu itu ada di dua universitas. Yang pertama itu di University of Sydney, dan yang kedua ada di University of New South Wales. Ya, di sana saya belajar tentang environmental economics. Ya, dan yang kedua itu saya belajar tentang the culture, their culture. Is it different? Totally different. Yeah. Okay, let's say talk about public transportation in Australia. I have when I want to go back to Indonesia, there was a problem with my plane, and at that time there was a compensation from the maskapai, gitu ya. Kita dikasih tunggu di Novotel pada waktu itu, Novotel Sydney. Terus jam 2 pagi, jam 2 atau setengah 3 pagi itu kita dijemput shuttle karena ada informasi bahwa pesawat kita sudah siap dan sudah bisa diterbangkan. Nah, teman saya ketiduran pada waktu itu. Waduh. Ketiduran pada waktu itu. Padahal sudah saya sampaikan, oke, kita akan dijemput shuttle perkiraan jam 2, 2.15, 2.30 perkiraan segitu. Nah, tapi dia masih ketiduran. Akhirnya saya bilang ke drivernya. Saya bilang ke drivernya, "Pak, saya masih mencoba untuk menghubungi teman saya, bisa tunggu sebentar tidak?" Dan si drivernya bilang, "Oke, saya kasih 7 menit." Waduh. Saya kasih 7 Very menit. precise. 7 minutes, teman saya masih belum bangun. Saya telepon berkali-kali belum bangun. Nah, sudah 7 menit, driver itu menghampiri saya. "Di mana teman Anda?"
dia belum bangun, belum turun gitu kan dari hotel, dari kamarnya gitu. Yeah. Oke, kita nggak bisa tunggu lebih lama lagi, kita berangkat sekarang. Aduh ketinggalan tuh. Jadi ya gimana saya mencoba untuk negosiasi itu sementara di situ juga ada Penumpang-penumpang kepentingan lain. yang lain, Iya. penumpang-penumpang yang lain. Ya udah saya bilang ke teman saya by WA gitu kan, maaf ini shuttle-nya sudah berangkat. Mm-mm. Gitu. Saya sudah berusaha menegosiasikan untuk menunggu Anda, tapi Anda belum bangun pada waktu itu. Mm-mm. Nah, itu segelintir satu cerita yang menggambarkan sedisiplin itu Australia, gitu ya. Dan seberapa ngaretnya kita. Exactly, that's the point. Nah, apalagi di education, ada satu gambaran yang menarik di sistem pendidikan di Australia ya. Saya pernah itu ada suatu momen di sana itu ada sebuah forum ya, dan di tengah-tengahnya itu ada lecture-nya. Dosennya bilang, oke, kalian boleh kritik saya ya, boleh kritik saya, boleh mendebat argumentasi saya, tapi kalau kalian sudah selesai, saya akan kritik kalian kembali, saya akan debat kalian kembali. Wah, rame, seru. Setelah itu selesai itu artinya dalam arti mereka shake hands like a gentleman ya, selesai, udah nggak ada dendam, nggak ada apa. Oh, very open minded Iya, ya. Kalau Iya, beda Ya. di sini ya. Kalau di sini tuh Iya. setahu aku tuh ya Ustaz ya, when you criticize someone is older than you tuh kayak langsung di kayak Dicap. you're Iya, weird. rude, Soalnya the terus nggak sopan. Iya. Ya, hierarchy in Indonesia is very strong. Di Indonesia kan kita ada istilahnya unggah-ungguh ya kan. Betul, Unggah-ungguh, betul sekali. Jadi kalau apa namanya mau ngomong sama orang yang lebih tua itu bilangnya nyuwun sewu, permisi, bukan bermaksud mau begini-begini, tapi kita mau bilang kalau begini-begini, tapi nggak semua orang bisa menerima. Kritikan itu ya kan. Betul. Jadi ketimpangannya sangat terlihat ya kalau dari sini. Iya, perbedaannya sangat bisa dilihat di sini bahwa saya itu sangat tidak setuju bahwa sopan santun, pikiran yang disopan santunkan itu saya paling tidak suka, apalagi di konteks pendidikan ya. Karena itu bisa menghalangi suatu kritik atau poin yang kritis yang seharusnya kita bahas. Nah, itu nggak jadi kita bahas karena pikiran yang disopan santunkan itu. Nah, itu akan menghambat proses kemajuan bangsa ini. Kalau di sini sih emang ini ya cultural, emang kan udah ditanam Iya. dari dulu kan, you gotta be more Sopan. yeah, I don't know what that is in English. Yeah. You gotta be more Polite. Yeah, Iya, polite. Yeah, that's the term. polite. Well, Yeah. it's okay if you want to be polite, but There are certain times when you also yeah, you don't have to be polite. yeah. Well, let's say kalian bilang ngapunten, mohon maaf, gitu kan. Harusnya seperti ini. Kalau dengan cara ini kayaknya kurang tepat. Well, itu masih oke, gitu kan. Tapi kalau orangnya nggak terima ya berarti ya orangnya mainnya kurang jauh gitu ya. Iya. Gitu. Oke, Ustadz, aku rasa kayaknya waktu kita buat bincang-bincang yang sebenarnya ini masih bisa kita Panjang lanjutin lagi lagi, nih. masih Ya. bisa kita panjangin lagi. Oke. Tapi kayaknya kita kejar sama waktu tayang juga ya kan. Thank you banget Ustadz Thank for you having Thank you. this ya mau jadi tutor kita buat Thank you. bahas terkait gimana sih educationnya yang ada di Indonesia ini, yang masih kurang apa, yang harus kita benahi apa. Catat itu government. Thank you for having me ya. Thank you for Thank the sharing session, was Ustaz. Thank you juga Nice buat conversation. para penonton yang udah mau dengerin Study Buddy Podcast episode 9 yang sayang banget ini adalah episode terakhir dari Study Podcast guys. Sedih banget. We're all crying. Tapi nggak apa-apa karena kita bakal kembali lagi kayaknya tahun depan hopefully. dengan acara yang baru nanti. Yeah, new namanya. concept, new name. Betul. Jadi thank you banget semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Thank you. Thank you. Bye bye.